Nah, ya tadi mereka konflik interest yang terjadi itu adalah galaunya masalah jodoh gitu. Padahal jodoh kan udah diatur. Jodoh kan. Sebenarnya saya senang sih lihat Guntur tidak terlalu mengkhawatirkan tentang permasalahan kegagalan dapetin dianya. Nah, emang pernah gagal? Enggak, maksudnya dia tidak. Ini gue konfirmasi aja, Dia nggak ngabain. mikirin. Makin malam makin solih bersama amazing people. Dan malam ini kita ditemani oleh duo buaya. Selamat datang Om Dendi, Kang Guntur. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak gaul Jakarta dan anak gaul Bogor. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan meriahnya acara Amazing Muharram, nah mereka inilah ada orang yang di belakang layar. Enggak, saya mah di belakang pintu. Oh gitu. Gimana sih keseruan? Kan kalau di depan layar kita udah tahu nih. Keseruannya gimana Om? Di belakang layar. Keseruannya pokoknya standby gitu kan 24 hours gitu. 24 hours ya? Ya, enggak juga sih, ada waktu-waktu istirahat tapi lebih banyak gitu apa ya? Lebih banyak di kantor kali ya bareng teman-teman nginep. Om Guntur juga merasakan lah gitu. Betul. Itulah keseruannya. Apaan betul-betul? Betul nginep. Itu seru banget berarti ya. Berapa? 99 narasumber dari nasional maupun internasional ya. Paling rumit di mana tuh? Ya internasional lah pasti. Internasional ya. Ya pasti untuk Bahasanya ya. ya bahasa. Sedih kita mah. Bingung. Biasa makan singkong suruh bingung Inggris kan bingung. Allahu Akbar. Ya, experience baru lah, pengalaman baru pengalaman baru. Nah, kalau Dendi sendiri, lo emang ada basic event ya Den? Iya, Buat dari itu ya? Iya. Tapi bedanya dulu kan eventnya event yang hedon kali ya. Hedon ya? Oh. Ngajaknya lebih pada ngajak-ngajak yang nggak ya gitulah gitu, gimana sih kalau biasanya kan beach party apa segala macam ya paling minim itu ya konser musik yang memang pasti, apalagi dulu anak gigs, gua kan anak musik indie underground gitu, pasti setiap ngadain acara musik itu nggak jauh dari Homer dari ya kayak gitu-gitulah ya. Tapi enak kan? Dulu kali ya, kalau hari ini kalau bicara enak nauzubillah min zalik. Oh, gitu. Iya. Kalau dulu mungkin bisa bilang enak, kalau hari ini takut aja gitu tiba-tiba lagi mabok mati aja. Nah itu dia kan. Nauzubillah min Itu zalik. frame seperti itu tuh yang sering membayangi. Iya. Nah, Guntur nggak tahu tuh. Kenikmatannya nggak tahu, dia soleh dari lahir soalnya. Masya Allah, dia tuh soleh dari lahir. Amin. Amin. Enggak lah. Guntur juga nakal kok. Gitu. Enggak ketahuan dia. Denny tahu banyak nih. Iya, kelihatan dari face-nya kan. Iya. Tampang Don Juan gitu. Don Juan. Allah Akbar. Nakalnya Guntur di mana emang? Enggak tahu, enggak lihat dari mukanya aja dari lah mukanya gitu aja kan. Kalau dari mukanya aja udah kelihatan kan. Senyumnya tuh berbahaya gitu kan. Ya coba kalau yang nonton kita tanya nih, banyak yang komen kan nih senyumannya berbahaya. Kalem. Lebih milih kalem ya, Guntur ya. Kayak air Jo gitu kan. Air itu kan kalem tapi kan menghanyutkan gitu. Itulah si kalemnya si Guntur. Jadi kalau kemarin nih kita ngobrol sharing dengan Guntur nih. Guntur adalah orang yang merindukan kematian Den. Masya Allah. Iya. Wah. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa Tur? Kok bisa ya? Antum kan nonton Saya mau tanya antum gimana ceritanya bisa merindukan kematian gitu? Ya nonton lah di kan kemarin udah gitu dijawab. Ya? Enggak dong, saya juga pengen tahu langsung nih antum. Gimana bro? Kok saya? Bro, Dendi nih. Ayo, dianya tuh gimana tuh dianya tuh? Dia siapa itu Jo? Nah ini kita pertanyakan dulu nih dia siapa. Iya. Itu mau nanya ke saya. Enggak, jadi orang kan kayak gini ya. Yakin mau dapetin sesuatu tapi sebenarnya belum pasti dia ngedapetin gitu loh. Paham nggak? Lo pernah gak sih ngerasain bertepuk sebelah tangan lah gitu? Ya,
Kayak Oke. gitulah. Jadi Atau- rada ngebucin iya. sedikit nih ya hari ini ya. Iya. Oke, boleh. Enggak dalam hal itu juga Om Den. Enggak, tapi ini bucinnya bucin yang Dia berfaedah insya Allah. bisa gitu. dalam tapi hal dia tuh kerjaan, selalu kan? selalu menghindari loh kalau ngobrolin kenapa sih? Bukan, Gitu enggak loh. gini coba. Ini rada seru kemarin ada beberapa teman gua dia emang ngebucin, tapi bucinnya itu luar biasa buat gua. Oh. Bucinnya bukan bucin konotasi anak muda hari ini, tapi bucin yang mengarahkan kepada ketaatan. Masya Allah. Iyalah. Oh gitu. Ada juga Iya, arah ada kesana, lah bucin ya. karena hakikat cinta. Judulnya Oh, juga kalau dia oke. bikin acara tuh teman-teman gue lucu hakikat cinta gitu kan karena ya tadi ketika kita mencintai seseorang ternyata kalau berlebihan pun nggak bagus karena sesungguhnya cintanya dia itu akan kita dapat ketika ridhonya Allah ada. Masya Allah. Kan gitu. Itu Iya keren kan? juga tuh ya. Iya dong. gitu. Nah, makanya hari ini tuh luar biasa pas lihat temanya tadi wah Cocok buat gagal antum dapetin gitu dia. Oh oke nih oke. Tapi kita bawa framingnya ke bucin dulu karena emang yang satu ini kan jarang mau bicara bucin. ya. Tapi Masya Allah, Iya, tabarakallah. Itu yang bikin gue penasaran. Kenapa sih? Gue udah temenan tuh dari 2000 berapa gitu. Ya. Dan dia selalu menghindar gitu. Entah kenapa nih. Ini gue nggak paham nih. normal kan antum? Alhamdulillah Gue normal. nggak paham nih. Karena yang gue tahu itu perkara cinta itu adalah perkara fitrah manusia. Betul. Jadi kita semua tuh pasti punya rasa cinta teman-teman sekalian ya. Pasti kita punya rasa cinta. Entah itu kepada lawan jenis ataupun kepada sesama. Itu kita pasti punya rasa cinta. Gitu. Betul. Cinta terhadap saudara sesama muslim. Nah itu ada Ya saya. kan? Ada ya. Ada itu, Pak. Tapi kalau cinta terhadap lawan nggak ada antum. belum ada. Oh, belum ada. Belum ada atau belum mau? Atau jangan-jangan cinta sesama jenis. Astagfirullah, enggak lah. Insyaallah enggak lah. Aduh, bilang zalik enggak lah, insyaallah Guntur mah. Enggak dia mah. Tapi saya rada takut tadi kenapa kan gitu. Kenapa dia setiap dibahas masalah percintaan dia selalu menolak gitu. Menghindar, iya. Tiba-tiba cuaca suhu ruangan panas, Bro. Aduh. Itu kenapa tuh? Kenapa Enggak, bro? enggak. Enggak, sekarang Ayolah bongkar kita bongkar. Gimana, kita Iya, bongkar. cerita Kita bongkar, lah. kita bongkar. Coba kenapa? Apa nih? Itu tadi. Kenapa sih enggan sekali seorang Guntur itu membahas masalah percintaan? Apakah salah gitu ketika membahas percintaan? Enggak ada salah soal cinta-cinta itu kan fitrah bener kan? Oke, Kan? betul. Lanjut. Nah, Terus? tapi kalau dari saya sih emang belum ada seseorang itu yang membuat saya jatuh cinta, makanya belum saatnya lah. Masya Allah. Oke. belum ada yang bisa bikin Guntur jatuh cinta gitu. Hmm. Nah, istilah jatuh cinta sendiri buat gue itu sanksi sebetulnya. Hmm. Apa sih yang lu rasa yang terbayang di otak kalian gitu kalau kalian mendengar Cinta. jatuh? Oh jatuh. Sakit. Lo apa Din? Sakit. Sakit kan? Iya. Kalau jatuh cinta berarti udah siap sakit. Oke. Bener gak sih? Benar. Nah, buat gua lebih baik itu diganti tuh Jadi? istilahnya bangun cinta. Ih. Nice. Kalau framing cinta buat kalian berdua apa? Cinta nih. Om Den. Yang udah berpengalaman, beliau kan harus belajar Iya belajar nggak? Menghindar gak? dari Menghindar. beliau. Aduh. Oke. Coba nanti kita kulik sedikit ya. Rada-rada kita gocek sedikit nih supaya dia keluarkan hari ini. Astagfirullah. Apa tadi gimana tentang Tentang cinta. Kalau definisinya? bukan yang lo bayangkan ketika lo mendengar kata cinta gitu. Kata cinta itu bentuk kasih sayang kali ya. Iya kan? Bentuk rasa kasih sayang itu cinta kali ya gitu. Kalau lo gimana bro? Sama aja lah sama yang Sama aja udah lah. pengalaman. Iya, artinya ketika kita mengubah istilah itu dari jatuh cinta ke membangun cinta, artinya kita ingin membangun kasih sayang gitu kan. Kita ingin share tentang kasih sayang gitu ya. Walaupun tadi nggak boleh terlalu berlebihan juga gitu. Nah, ini sebenarnya temanya rada unik sih. Gagal dapetin dia. Jadi gini, ini banyak banget kisah-kisah yang terjadi di lingkungan gue dulu, di lingkungan teman-teman khususnya. Jadi gagal dapetin dia itu. Jadi ini salah satu kisah lah, ada beberapa kisah dari teman-teman. Jadi orang pacaran lama-lama, Yes. tapi ternyata nggak jadi nikahnya sama orang. Oh. Oh itu. Sedih sih itu. Nah, ini juga sih itu. sebenarnya rada lumayan untuk diungkap sih gitu. Karena kenapa? Karena hakikatnya dia salah mencintai. Salah mencintai. Salah mencintai. Salahnya di mana bro? Ya salahnya kan bicara gini. Pacaran salah ya. Enggak, ya itu pacaran kalau kita itu salah. bicara Itu sebagai udah- seorang muslim ya Iya, tadi. itu udah Tapi kan jelas kan. ya kan itu kan salahnya di situ. Tapi salahnya dia yang lebih awal adalah kan gini.
dia mencintai makhluk gitu, tetapi tidak dengan keridoannya, dengan cara-cara yang tidak diridoi kan gitu. Dengan dia tadi langkah-langkahnya kan dia udah melakukannya pacaran gitu kan. Kalau kita bicara sebagai seorang muslim ya memang alhamdulillah hari ini saya mulai tergali sih ke sana gitu kan, mulai tergali dalam arti oh berarti dulu tuh salah gitu, karena ya jujur gue juga dulu pernah terjebak di dalam bahasa pacaran apa kayak gitu. Tapi ternyata tadi kenapa teman-teman salah itu akhirnya unik untuk diungkap, karena dia salah mencintai sesungguhnya. Satu kan, kalau bicara mencintai maka sebelum mencintai makhluknya cintai dulu yang menciptakannya. Oke. Ya kan? Ketika mencintai yang menciptakan, nah dia cari tahu dulu bagaimana cara mencintai sesama manusianya ini. Iya nggak? Gitu, jangan sampai gagal itu kan, gagal dapetin dia karena salah mencintai kan. Karena intinya. salah mencintai Salah itu mencintai Dan gitu. salah caranya ya. Salah cara. Ya kan kalau dia cinta sama Robnya, dia cinta sama yang menciptakannya, nah dia ikutin tuh aturan-aturan yang diperintahkannya supaya tadi tidak gagal nih gitu dalam mendapatkan si dia. Oh iya. Banyak sih sebenarnya gagal dapetin dia pun, bahkan banyak kalau persepsi hari ini saya. Kalau dulu bicara dia itu mungkin lawan jenis ya, tapi kalau pasti kepada seseorang yang kita taksir lah dulu kalau gitu lo ya. Betul, tapi kalau hari ini bicara gagal dapetin dia, saya rada uniknya gini. Ternyata cinta itu juga ada salah kadang. Salahnya tadi ketika salah mencintai kan tadi akhirnya mencintai makhluknya dulu kan, berharapan ya banyak lah intinya quotes-quotes yang itu, bahkan itu kan salah satu bahasa-bahasa jangan terlalu mencintai gitu kan sesama manusia karena dampaknya bakal kecewa gitu kan, maka kan mintanya. Nah tapi hari ini gagal dapetin dia itu kalau saya berpikir tentang begini. Tadi kan itu tadi dengan cara percintaannya udah salah tuh gitu kan. Nah kebayang nggak kalau kita sebagai seorang muslim tapi ternyata kita gagal menjadi seorang muslim karena tadi tidak mendapatkan cintanya dia. Gitu. Rada kebayang nggak? Dianya itu Allah maksudnya. Dianya itu Allah. Kita sebagai seorang muslim tapi gagal menjadi seorang muslim. Dalam sih itu. Dalam banget gitu. Dan ini banyak yang dialamin sama bukan dialamin ya, tidak disadari. Tidak gitu. disadari, betul, sepakat. Tidak disadari. gitu. Karena jujur lingkungan saya masih banyak yang tadi orang-orang yang tidak menyadari hal itu. Bukan tidak, mungkin mereka juga tidak menyadari satu, kedua tidak paham atau tidak memahami secara utuh gitu kan ya. Maka mungkin mudah-mudahan wasilahnya melalui podcast ini kan kita bisa share informasi kan gitu, karena ini mudah-mudahan jadi podcast yang bermanfaat lah gitu. Nah tadi karena salah memaknai intinya gitu. Begitupun kan ketika mencintai dia tadi, bicaranya dia itu dia siapa dulu. Apakah kita mencintai makhluknya atau mencintai Robnya gitu kan? Sang pemberi cinta. Nah gitu. Ya nggak Mas Gun? Ya coba Mas Gun. Aduh. Jadi Mas Gun ini lagi Apa nih? berusaha mendekati sang pemberi cinta Masya Allah. agar diarahkan untuk mendekati dia. Supaya nggak gagal kan dapetin dia tadi Iya. kan? Iya. Amin. Amin. Udah kerjanya gitu doang dia. Amin. Iya, amin. Gitu Dia doang. kayak cocok buat baca doa deh nanti kita Iya. ngobrol. Kenapa antum grogi banget sih, Bro? Enggak grogi. Apa emang di depan kamera tuh antum grogi? Enggak, bukan karena pembahasan sih. Pembahasan materi ini dia takut salah langkah nantinya jadi bahan bullying. Astaga. Enggak sih, bukan bahan bullying juga lah gitu. Intinya takut dia terpojokan. Kalau buat bukan dibully sih ya, dikasih semangat. Dikasih itu udah semangat. sering banget dia. Iya. Udah sering banget Wah, dia. luar biasa kalau dia mah. Udah kebal banget. Udah kebal. Bahkan supportingnya dari mana-mana Dari gitu. mana-mana. Dari temen, dari atasan, semua itu kalau kita lihat kan sangat-sangat mendukung Guntur gitu. Iya. Untuk menyegerakan. Insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Tapi tadi terkait cinta gitu. Jangan sampai tadi gitu mensegerakan tapi salah dalam memaknai tadi, dalam memaknai cinta yang sesungguhnya gitu kan. Ini kan sangat berbahaya gitu, apalagi bicaranya ketika sudah menikah gitu kan, lanjutnya ke pernikahan karena salah memaknai dalam cinta tadi, akibatnya bisa fatal. Banget fatal, dan itu ya saya sempat mengalami lah gitu intinya karena salah memaknai tadi gitu kan ya. Intinya belajar dari pengalaman sih, ini juga mudah-mudahan kan di-sharing sebagai bentuk pembelajaran bareng-bareng supaya tadi apalagi kan antum ya belum gitu kan, mudah-mudahan tidak gitu. Tapi kalau
lu sendiri Dan itu kan memang berawal dari anak tongkrongan gitu ya. Nah gue nggak tahu nih kalau Guntur tuh Anak duduk. Oh duduk dia bukan nongkrong dia. Dia bukan nongkrong dia. Boleh. Tapi emang dari SMA tuh nggak suka nongkrong ya, bro? Atau Enggak, emang lo antisosial? Antisosial. Ansos. Enggak, kalau SMP suka nongkrong, SMA suka nongkrong. Cuman biasa emang nongkrongnya sama laki-laki ya. Jadi Kan? kagak. Ya Allah. Bukan. Jadi Kalau kasih kesempatan dia ngomong, Iya. lo kenapa langsung ketawa, bro? Saya jadi salah konotasi, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Oke. Antum namanya udah suzon sama saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, kalau nongkrong kan Ya. emang rata-rata Ya. emang laki-laki kan, dan Ya, temen saya ya. juga banyak laki-laki Ya. di situ. Jadi ya pembahasannya ya soal tongkrongan sama laki-laki, bukan soal cewek sih. Apa misalnya contoh yang paling sering jadi apa ya, konflik interest sih biasanya kalau di nongkrongan itu biasanya suka ada tuh. Ini kalau gua sama Dendi, gua udah kebayang nih konflik interestnya ada nih. Maksudnya yang sering diomongin, yang sering jadi bahan diskusi gitu di tongkrongan. Kalau di lu gimana, bro? Ya kalau ya sesuai, misal kalau di gua kan hobi olahraga, biasanya diomongin yang tentang olahraga. Bola gitu Iya, ya. bola gitu. futsal gitu ya. Gitu. Oke. Gue sih agak anak sporty berarti dong. sporty dia. Yoi, Emang sporty. sehat banget sih. Sehat banget. Amin. Ya, Sekarang baru beli sepeda dia. Jangan lupa cari keringat katanya. Iya. Keringat dicari. Iyalah, ngapain cari jodoh, orang udah ada yang ngatur ya tuh. Iya. Nah kalau lu sendiri Dan di tongkrongan tuh yang masalah yang sering muncul apa sih? Kapan nih? Waktu dulu apa hari ini? Ya dari dulu gitu. Maksudnya dari dulu sampai sampai sekarang gitu. Banyak banget. Masalah yang sering muncul ya. Banyak lah ya, tadi kan ya terkait tadi ada teman galau datang curhat ya karena tadi salah memaknai cinta ya. Kegagalan cinta, bahkan ada beberapa yang sampai melakukan katakan hal-hal yang ekstrim gitu kan karena tadi salah memaknai cinta tadi. Ekstrimnya tuh gimana? Minum baygon, bro. Bah? Minum baygon. Mati. Bodoh sih itu sih. Alhamdulillah enggak. Ya, Itu gara-gara cinta, bro. cinta. Ya karena salah memaknai tadi kan, salah memaknai arti cinta gitu kan. Makanya gagal dapetin dia tuh kita harus persamakan persepsi dulu hari ini. Dianya tuh dia apa nih gitu. Dia bagaimana gitu kan. Karena kalau bicara tadi konflik di lapangan, apalagi anak muda, khususnya anak muda hari ini, kalau yang di luar ya, kalau hari ini alhamdulillah kan kalau kita memang hari ini setelah kita berubah atau mencoba belajar menjadi lebih baik, alhamdulillah Allah kan berikan lingkungan memang yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kan saya juga masih bersilaturahim sama teman-teman yang memang masih terjebak lah, masih terlalaikan mungkin ya, masih belum sadar mungkin ya gitu tentang Belum menyadari gitu kenikmatan kan. Ya, Islam dan ibadah beriman, gitu ya. ya kan Masya gitu. Allah. Nah, ya tadi mereka konflik interest yang terjadi itu adalah galaunya masalah jodoh gitu. Padahal jodoh kan udah diatur. Jodoh kan. Sebenarnya saya senang sih lihat Guntur tidak terlalu mengkhawatirkan tentang permasalahan kegagalan dapetin dianya. Nah, Emang pernah gagal, bro? enggak, maksudnya dia tidak Ini gue konfirmasi aja, Gua nggak tabayun. mikirin Ini gitu. tabayun gue. tapi pernah nggak Tur gagal? Alhamdulillah belum sih. Belum. Karena belum pernah kayaknya nyoba. belum nyoba. Kayaknya pernah terjaga. nyoba. Bener tadi kata antum, dia tuh terjaga dari lahir, alhamdulillah gitu. Makanya luar biasa. Tapi senyumannya itu banyak membawa pesona nih. Kamera 1 siap, kamera 2 siap, kamera 3 siap. Kamera 4 siap. Kalau saya nggak soleh, mulai untuk menjadi lebih baik, siapa yang membawa ibu saya ke surga? Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Kalau ajal berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Mengapa penggerak perubahan? Karena kami berharap sahabat-sahabat cinta Quran semua yang menyaksikan acara ini bukan hanya hijrah, bukan hanya berubah, akan tetapi menjadi penggerak perubahan